Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Trinanda Putra Fadilah dengan NIM 24104111070. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak-hak pegawai dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengatur hubungan antara pekerja dan juga pemberi kerja. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak pekerja dan juga menciptakan lingkungan kerja yang adil. Hal ini didasari oleh hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja beserta perubahannya. Oke, selanjutnya yaitu hak dasar karyawan. Karyawan memiliki beberapa hak dasar, yaitu yang pertama, karyawan berhak mendapatkan upah yang layak. Yang kedua, karyawan berhak mendapatkan jam kerja yang wajar. Yang ketiga, karyawan berhak mendapatkan istirahat dan juga cuti. Yang keempat, karyawan berhak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan juga keselamatan dalam bekerja. Yang kelima, karyawan berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS. Dan yang terakhir yaitu, karyawan berhak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama. Selanjutnya kita bahas yaitu hak atas upah. Karyawan berhak mendapatkan upah minimum sesuai UMP atau UMK, yaitu upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten. Jika karyawan bekerja di atas jam kerja atau di luar jam kerja normal, karyawan berhak mendapatkan upah lembur. Upah juga tidak boleh ditunda atau dipotong jika tanpa alasan yang sah. Yang selanjutnya yaitu hak atas waktu kerja dan istirahat. Pegawai atau karyawan berhak mendapatkan waktu kerja yaitu 7 jam per hari dan 40 jam per minggu dengan 6 hari kerja, atau 8 jam per hari dan 40 jam per minggu dengan 5 hari kerja. Karyawan juga berhak mendapatkan istirahat mingguan minimal 1 hari dan juga cuti tahunan minimal 12 hari ketika karyawan bekerja secara terus-menerus selama 12 bulan. Oke, selanjutnya yaitu hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan harus menyediakan lingkungan yang aman bagi karyawan. Perusahaan juga harus memberikan APD yaitu alat pelindungan diri bagi karyawan. Perusahaan juga harus memberikan pelatihan K3 yang bertujuan untuk melatih keterampilan, pengetahuan, dan sikap tertentu bagi karyawan agar aman dan sehat dalam menjalankan pekerjaan. Oke, yang terakhir yaitu perusahaan harus menjalankan tes kesehatan yang berkala. Selanjutnya yaitu hak atas jaminan sosial. Karyawan berhak mendapatkan BPJS Kesehatan, yaitu perawatan dan pengobatan, BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hari tua, dan juga pensiun. Iuran ini ditanggung bersama antara karyawan dan juga perusahaan. Biasanya untuk BPJS ini, untuk PPO atau pegawai penerima upah biasanya dipotong 5% dari gaji, yaitu 4% ditanggung oleh perusahaan dan juga 1% ditanggung oleh para karyawan. Oke, selanjutnya yaitu hak atas PHK atau pemutusan hubungan kerja. Perusahaan yang mem-PHK karyawannya harus memiliki alasan yang sah dan juga jelas. Karyawan yang di PHK juga berhak mendapatkan pesangon, uang, penghargaan masa kerja, dan juga uang pengganti hak. Jika proses PHK harus melalui mediasi jika terjadi perselisihan antara pegawai dan juga perusahaan. Sanksi bagi pelanggar. Perusahaan yang melanggar undang-undang ini dapat dikenai sanksi administratif, denda, hingga pidana. Karyawan dapat melaporkan pelanggar ke Disnaker, yaitu Dinas Ketenagakerjaan, dan juga Pengadilan Hubungan Kerja untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.
Kesimpulan, hak-hak karyawan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mencakup upah layak, jam kerja yang wajar, keselamatan dan kesehatan kerja, dan jaminan sosial. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan produktif. Kepatuhan terhadap hak dan kewajiban ini penting bagi kedua belah pihak untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.